Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Puji syukur pada Allah, salawat dan salam marilah kita limpahkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita membaca niat ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang bawa buku, buka halaman 197, paragraf terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sayyidi, wahai tuanku, wahai majikanku. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya man, wahai orang. Kanat, yang ada apa ar-rahmatu, kasih sayang. Minhajuka, manhajmu atau kurikulummu. Wal adlu, dan keadilan. Syariatuka, syariatmu. Jadi kata pengarang kitab ini, Rasulullah itu manhajnya, metodenya, pahamnya, kurikulumnya itu adalah kasih sayang. Jadi prinsip hidup Rasulullah itu adalah kasih sayang. Dari kasih sayang inilah kemudian muncul kecintaan para sahabat kepada Rasulullah. Bapak Ibu, bagaimana bentuk kasih sayang Rasulullah? Rasulullah itu kalau ada sahabatnya kelaparan, itu datang ke rumah Rasulullah minta sesuatu, Rasulullah tidak pernah nolak. Rasulullah tidak pernah menolak permintaan sahabat. Jadi kalau ada sahabat yang kelaparan, di rumahnya tidak ada makanan, datang kepada Rasulullah, meskipun Rasulullah tidak punya uang, Rasulullah akan bilang, itu ambil aja dulu di warung, ntar saya yang bayar. Kita begitu, Bu? Oh. Kita gitu, Pak. Rasulullah walaupun tidak punya uang akan bilang tetap punya uang. Itu yang dimaksud dengan rahmah. Kasih sayang yang Rasulullah tunjukkan. Tapi ini berbuah manis dalam kondisi saat-saat Rasulullah terjepit, Bapak Ibu. Ketika perang Uhud. Perang Uhud itu kan Rasulullah kalah. Karena pasukan pemanah yang disuruh oleh Rasulullah untuk tetap di bukit Uhud, jangan kemana-mana. Begitu Rasulullah sudah dan pasukannya sudah menguasai medan pertempuran,
sebagian tergiur oleh al-dunyawi, memunguti harta ghanimah. Pasukan yang di atas, pasukan pemanah, pasukan khusus yang kata Nabi suruh diam, akhirnya turun ikut ngambil harta ghanimah. Apa yang terjadi? Rasulullah dikepung oleh Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam. Terkepunglah pasukan kaum muslimin, depan, belakang, kanan, kiri semuanya sudah terkepung. Rasulullah tinggal 9 orang. Beliau 7 orang Ansor, 2 orang Muhajirin. Apakah Rasulullah waktu itu hanya ada 2 pilihan? Rasulullah lari dengan 9 orang itu, aman kalau Rasulullah lari, karena Rasulullah posisinya di belakang tempat rahasia yang tidak ada yang tahu. Jadi kalau Rasulullah mengendap-endap kemudian beliau pergi, aman. Tapi Rasulullah itu sayang dengan sahabat. Kalau memang kita harus mati, mati bersama. Kalau kita hidup, hidup bersama. Kalau kita senang, senang bersama. Kalau kita susah, susah bersama. Betul begitu, Bu? Bu. Kalau kita kan enggak. Ya kalau situ susah, saya enggak mau. Kalau senang, Rasulullah tidak begitu. Akhirnya apa? Yang dipilih oleh Rasulullah pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua, Bu, yang dipilih. Rasulullah berteriak, "Hai kaum muslimin, bersatulah." Teriakan Rasulullah ini tidak hanya didengar oleh kaum muslimin, tapi didengar juga oleh kaum musyrikin. Apa yang terjadi? Oh, itu Muhammad. Kata Khalid bin Walid, kita serang. Waktu itu, Bu, Pak, posisi tinggal 9 orang plus Rasulullah tinggal 10. Pasukan kaum muslimin itu puluhan, mendekati ratusan. Apa kata Rasul? Kalian satu-satu maju. Kalau kalian maju dan terbunuh syahid, rafiki fil jannah. Nanti kalian akan jadi sahabatku, temanku di surga. Pak, kalau posisinya Bapak kayak orang yang 9 itu, suruh maju. Milih maju apa milih kabur? Apa? Bu, milih maju atau milih kabur? Oh enggak, yang anterin nyawa itu. Tapi tidak dengan yang 9 ini. Begitu Rasulullah mengatakan wajabat lakal jannah, maju satu-satu. Satu maju, ya satu. Diserang orang puluhan, satu mati. Maju lagi mati, sampai 7 orang mati. Tinggal Rasulullah diapit oleh 2 orang Muhajirin. Apa yang mereka lakukan? Mereka menjaga Rasulullah jangan sampai terkena panah, terkena tombak, terkena sabetan pedang. Dijaga. Begitu tinggal 2 orang, ada sahabat yang datang, Tolhah namanya. Tolhah itu saking cintanya kepada Rasulullah, Bapak Ibu. Rasulullah belakang gini dijaga, tangan kanan megang pedang, tangan kiri menjaga Rasulullah. Apa yang terjadi? Kena tombak, kena anak panah, kena sabetan pedang. Ada 35 luka yang diperoleh oleh Tolhah sampai dia tersungkur menjaga junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena dasar minhaj dakwanya Rasulullah ini adalah kasih sayang, maka buahnya juga bagus. Bagaimana kasih sayang para sahabat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Makanya tadi saya bilang metode dakwahnya Rasulullah itu kasih sayang,
buahnya juga berbuah kasih sayang para sahabatnya kepada beliau. Itu luar biasa. Wal adlu syari'atuka. Kata pengarang kitab ini, sikap adil Rasulullah itu adalah syariatnya. Jadi syariatnya Nabi itu adalah keadilan. Dari mana prinsip Rasulullah itu keadilan? Kata Nabi, "Lau anna Fatimata Muhammadin qata'at, lau anna Fatimata Muhammadin saraqat laqata'tu yadah." Andai Fatimah bin Muhammad mencuri, maka niscaya aku potong tangannya. Itu menunjukkan keadilan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak peduli walaupun itu anak. Itu prinsip Rasulullah seperti itu. Sehingga Rasulullah mengatakan la fadla baina arabiyyin wala ajamin illa bittaqwa. Mau orang Arab, mau orang non-Arab, tidak ada keutamaan kecuali takwa yang menjadi orang itu utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal hub fitratuka, dan cinta itu adalah fitrahnya Rasulullah. Cinta kepada fakir miskin, cinta kepada ayah, cinta kepada ibunya, cinta kepada kaum muslimin, itu adalah fitrah Rasulullah. Dari mana kita tahu bahwa Rasulullah itu fitrahnya cinta? 2 minggu sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah itu sakitnya tidak lama, hanya 2 minggu, 14 hari. Maka kita ya Pak, mohon kepada Allah, andai harus wafat, ya Bu, sakitnya jangan lama-lama. Kenapa? Jangan sampai kita menyusahkan yang masih hidup, yang sehat. Rasulullah begitu. Sehingga apa yang diingat oleh Rasulullah ketika wafat? Ummati, ummati, ummati. Mana umat saya, mana umat saya, mana umat saya. Itu cintanya Rasulullah. Dan Rasulullah ini adalah sosok yang berpihak kepada orang miskin, berpihak kepada kaum duafa. Itu bentuk cinta Rasulullah. Dalam satu doa Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam kemiskinan, wafatkan aku dalam kemiskinan, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Ada pemimpin yang seperti itu, Pak? Enggak ada. Yang ada orang miskin dijauhi. Ada orang miskin datang ke rumah, ya, lu lagi. Tidak dengan Rasulullah. Justru Rasulullah ini sosok yang sangat cinta kepada orang miskin, kepada kaum duafa. Wasumu hirfatuk, dan ketinggian derajat itu adalah hirfah, adalah posisi Rasulullah. Ya, Rasulullah selalu berupaya
untuk menjadi yang terbaik. Makanya Rasulullah kemudian dipuji oleh Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik. Wa muskilatun nas ibadatuka. Problematika masyarakat itu adalah ibadahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah menganggap bahwa menyelesaikan persoalan masyarakat itu bagian daripada ibadah. Itu jarang dilakukan oleh para pemimpin. Tetapi para khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ini sosok-sosok yang mewarisi sifat Rasulullah yang selalu menyelesaikan problem masyarakat. Sayyidina Umar itu pernah pada suatu hari, Bapak Ibu, ada yang jadi RT nggak di sini? Pak, ada yang jadi RT nggak? RW? Oh, ada yang jadi RT nggak? Bu RT ada? Berat jadi RT jadi RW itu, Pak Sodikon. Berat. Jadi suatu hari Sayyidina Umar ini berkeliling melihat masyarakatnya. Bagaimana kondisi masyarakat saya? Pak, punya RT di rumah sering keliling. Hah? Sebulan sekali minta bulanan. Nah, itu harus dipecat itu. Jadi Sayyidina Umar ini kerjanya itu karena beliau Amirul Mukminin, pemimpin, berkeliling. Suatu saat saking lelahnya beliau habis berkeliling, senderan di bawah pohon, Bapak Ibu. Begitu senderan, ada seorang ibu dengan anaknya sedang ngobrol. Rupanya ibu ini penjual susu murni. Kata ibunya, "Nak, campur saja susu kita itu dengan air biar jadi banyak." Kata anaknya, "Tidak boleh, Bu. Kita kan jualannya susu murni, bukan susu campur air. Kenapa Ibu mau campur dengan air?" Ya kan supaya untungnya banyak. Kalau untungnya banyak, kita juga dapat uangnya banyak. Nanti bagaimana kalau Sayyidina Umar tahu, kata anaknya. Ya kan sekarang nggak ada Sayyidina Umar. Kata anaknya, baik, walaupun Sayyidina Umar tidak tahu, tapi Allah Maha tahu, kata anaknya. Nangis Sayyidina Umar mendengar percakapan masyarakat. Kenapa? Karena kebohongan yang akan dilakukan oleh ibu ini kan problem masyarakat. Untuk mencari keuntungan lalu berbohong. Tapi Sayyidina Umar bersyukur karena ada anaknya, ada masyarakatnya yang lain yang mencoba mengingatkan bahwa apa yang dilakukan itu sebuah kesalahan. Ini bagian daripada penyelesaian masalah. Itu kehebatan Sayyidina Umar. Saya pernah diceritai oleh Abu yang Mufassir tentang Sayyidina Umar ini. Jadi suatu hari Sayyidina Umar berkeliling lagi, Bapak Ibu. Dia menyusuri sungai ketemu dengan bangkai ayam. Diambillah oleh Sayyidina Umar bangkai ayam. Dicari siapa pemiliknya.
Akhirnya ketemu saya, pemiliknya ya Umar. Langsung apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Dia bersujud di depan pemilik ayam itu. Dia mengatakan, saya mohon maaf, sebagai pimpinanmu tidak bisa menjaga hartamu, tidak bisa menyelamatkan peliharaanmu, harus mati. Sementara saya tidak tahu. Ada RT begitu, Pak? Ada RT begitu? Bu, ada RT begitu? Jangankan nyawa orang, nyawa hewan, Sayyidina Umar itu bertanggung jawab. Nah, inilah yang diwariskan oleh Rasulullah kepada sahabat. Na'tadhiru ilaika min ibtida'ina min an sunnatika. Tidak ada alasan bagi kami kepadamu. Na'tadhiru, kami beralasan ilaika kepadamu, min ibtida'ina, dari menjauhi an sunnatika, dari sunnah. Tidak ada alasan. Kalau melihat Rasulullah seperti itu, kasih sayang, keadilan, cinta, penyelesaian masalah, itu menjadi kepribadian Rasulullah sehari-hari, maka tidak ada alasan kemudian kita menjauh dari melaksanakan sunnah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menangis, Pak, ketika membaca kisah perang Uhud. Ada seorang sahabat namanya Ibnu Qomiyah, menjaga Rasulullah. Rasulullah belakang sih. Apa yang beliau lakukan? Udah bikin pagar aja begini. Itu yang namanya panah nancep di sini, tombak nancep di sini. Itu beliau tidak bergerak, tidak geser sama sekali. Karena kalau geser kena Nabi. Tidak geser. Sehingga banyak luka Ibnu Qomiyah. Itu Rasulullah seperti itu. Itu bentuk kecintaan para sahabat kepada beliau. Bahkan begitu Rasulullah ingin lari, masuk ke dalam ranjau yang dibikin oleh kaum musyrikin, jatuh ke lubang, giginya patah 4 Rasulullah sini. Bibirnya sobek, pelipisnya pecah. Ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah, dijilat Bapak Ibu. Darah itu sampai bersih. Karena dulu nggak ada kapas kan. Itu sampai seperti itu pengorbanan para sahabat, kecintaan para sahabat kepada Rasulullah. Lalu kita ini bagaimana bentuk cinta kita kepada Rasulullah? Pak, puasa Senin Kemis? Hah? Puasa Senin Kemis? Enggak. Bu, puasa Senin Kemis? Kita jalankan sunnah Rasulullah yang kita bisa. Syukur-syukur kita bisa Senin Kemis. Syukur-syukur kita bisa tahajud malam. Syukur-syukur kita bisa duha. Syukur-syukur kita bisa senantiasa membaca sholawat kepada Nabi. Itu bentuk sunnah-sunnah yang menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti Nabi itu akan meriksa satu-satu sahabatnya yang akan dikirim ke neraka itu. Dilihat sama Nabi satu-satu. Dan nanti kalau kita tidak pernah melaksanakan sunnah Nabi, ya Nabi nggak kenal. Ini jangan nih, Jama'al Mukhlisin. Gitu.
sering ngaji pagi, Senin Kemisnya juga rajin, tahajudnya nggak pernah ketinggalan. Kan gitu Bapak Ibu. Jadi itu saya gambarkan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah seperti itu. Lalu kita umatnya yang sekarang ini bagaimana? Saya kira tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan sunnah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakam minal arham qatta'na. Fakam maka berapa atau banyak minal arham dari kerabat qatta'na yang kita putuskan. Qatta'na yang kita putuskan hubungannya. Sekarang kita mulai setback ke belakang, melihat ke belakang. Kita punya kerabat, berapa banyak kerabat yang kita sudah putus hubungan dengan mereka. Karena di antara orang yang mulia di sisi Allah itu adalah antasila man qata'aka, menyambungkan silaturahmi orang yang memutuskan, orang yang diputuskan silaturahmi. Yang kedua, wa ta'fu amman dzalamaka, memaafkan orang yang menzalimi dirimu. Dan yang ketiga, wa tu'ti man haramaka, memberimu orang yang tidak pernah ngasih apa-apa sama kamu, kamu beri. Itu perbuatan yang sangat mulia. Menyambungkan silaturahmi yang terputus. Yang kedua, apa? Memaafkan orang yang menzalimi dirimu. Dan yang ketiga, memberi orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Bisa Bu? Ada tetangga pelitnya minta ampun. Jangankan ngasih sayur plus isinya, kuahnya aja nggak sampai ke rumah kita. Terus kita datang, kita bawakan lauk, kita bawakan opor, kita bawakan sop, bisa? Bisa? Bisa nggak? Kalau bisa hebat. Itu pekerjaan yang sederhana tapi berat melaksanakannya. Itu Rasulullah seperti itu. Wa dzalamna, dan betapa banyak kerabat yang kita sudah zalimi. Ya Allah, saya lupa. Itu kan adiknya ayah. Susah hidupnya. Gak pernah kita tengok, itu kan paman kita. Kita sudah zalim. Kenapa? Tidak memberi kepada keluarga kita yang susah. Wa takhayalna, dan telah melepaskan diri anir rahim al-qaribah wal ba'idah, dari rahim yang jauh, yang dekat, wal ba'idah, dan yang jauh. Kata pengarang kitab ini, betapa banyak saudara kerabat, baik yang dekat maupun yang jauh, yang kita sudah putuskan hubungannya, yang kita sudah zalimi, yang kita sudah melepaskan diri dari orang-orang tersebut. Wa akalatna dunya, dan kita sudah dimakan oleh dunia. Artinya karena dunia ini kita jadi melepaskan mereka semua, tidak memperdulikan mereka semua. Apa sebabnya dunia?
Jangan dikasih lah. Terus kalau dikasih kurang harta kita. Terkebiasaan dikasih. Biarin biar tahu susahnya bagaimana hidup. Nah itu namanya akalat dunia. Kita sudah dimakan oleh dunia. Ya sayang itu dunia itu. Sayang ngasih itu dunia. Makanya kemarin ibu-ibu nanya bawa tentengan apa enggak? Ya bawa. Sayang apa enggak Bu bawa tentengan? Bu. Sayang apa enggak bawa tentengan? Sayang. Kalau sayang dunia. Bawa selama kita bisa memberi. Karena idkhulus surur ala qalbi ahika laka sadaq. Kita memberikan, membahagiakan, mengembirakan saudara kita, itu adalah hukumnya sedekah. Pagi-pagi habis ngaji, habis santapan rohani, ya santapan jasmani. Kita beda dengan Abu Ya Muhtadi, Abu Ya Mufassir. Kalau Abu Ya Muhtadi, Abu Ya Mufassir semakin banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, semakin banyak ngaji, udah kenyang perutnya. Nah, kalau kita semakin lama ngaji semakin kenyang atau semakin lapar? Bu, semakin kenyang atau semakin lapar? Itu bedanya kita sama mereka. Jadi kita jangan sampai wa akalatna dunya. Wa tanakkabna tariqal Qur'an. Dan kita sudah menekankan jalan Al-Qur'an. Wa tabakaina alaihi, dan kita saling menangis dengan yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Bagaimana tidak menangis? Al-Quran menggambarkan semua peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Dan itu harus menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Quran kan menggambarkan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi amdadan yuhibbunahum kahubbillah. Meskipun orang itu tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah yang menciptakan langit, bumi dan seisinya semuanya. Tapi wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi amdadan. Tapi ada sebagian orang yang menjadikan sesuatu selain Allah itu sebagai Tuhan. Hubbuhum kahubbillah. Cinta mereka kepada sesuatu yang selain Allah itu seperti mencintai Allah. Kalau dulu orang kafir Quraisy yang disembah apa, Pak? Berhala. Kalau orang sekarang? Bu, kalau orang sekarang? Duit yang disembah. Seolah-olah kalau tidak ada uang, abang ditendang. Itu kita. Padahal itu sama saja. Kata Quran, hubbuhum kahubbillah. Cinta mereka itu seperti cinta kepada Allah. Padahal Allah sudah bilang itu ada langit, ada bumi, saya yang menciptakan. Ada lautan terhampar, itu saya yang menciptakan. Pergantian malam dan siang, itu saya yang menciptakan. Semua diciptakan oleh Allah. Tapi kita, sebagian daripada kita, ada yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Cukup kita ke sana. Wa kafa bina hasibi. Allah yang cukup bagi kita menjadikan Allah sebagai orang yang sosok yang menghisap kita. Wahana amrullahi alaina
dan lemah urusan Allah Subhanahu wa taala alaina kepada kita min ba'dika, setelahmu, fatafaraqna, maka kita bercerai-berai. Begitu Nabi sudah tidak ada, semakin ke sini umat Nabi Muhammad semakin lemah. Makanya dalam satu hadis Nabi mengatakan, iftaraqatil yahud ila wahid wa sab'ina firqatan waftaraqatin nasara ila itsnain wa sab'ina firqatan wa sataftariqu ummati ila thalathi wa sab'ina firqatan kulluhum finnar ila ana wa ashab. Orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Orang Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali orang-orang yang bersamaku dan bersama sahabat-sahabat. Itu yang terjadi dalam diri kaum muslimin. Kenapa ini terjadi? Karena silaturahmi kita tidak terjalin dengan baik. Wa hatta binad da'fu, dan kita sudah dikelilingi oleh kelemahan, wal qarabu, dan kesulitan, wal hawanu, dan kerendahan. Itu yang mengelilingi kita. Yang miskin orang Islam, yang bodoh orang Islam, yang menemui kesulitan orang Islam. Kenapa? Kita lupa silaturahmi. Padahal Quran udah bilang wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal marhum. Orang kaya itu ada haknya orang miskin. Harusnya dia berbagi. Kalau itu terjadi, saya kira kita ini akan jaya. Tapi karena kita lepas dari sunnahnya Rasul, akhirnya ini yang kita alami sebagai umat Islam. Nas'aluka ya Allah antahabana rahmatan tutahiru qulubana. Kami mohon kepada Engkau ya Allah agar kami diberikan rahmatan kasih sayang tuthiru qulubana, yang bisa mensucikan hati kami. Wa tuzakki, dan mensucikan a'malana, akan perbuatan kami. Wa tujmi, dan mengumpulkan syamlana, akan kekuatan kami. Wa antasila, dan agar kami menyambungkan arhamana, akan kerabat kami. Kama tuhibbu, sebagaimana Engkau cintai, wa tardo, dan yang Engkau ridai. Pengarang kitab ini berdoa kepada Allah agar diberikan kasih sayang dalam hatinya, sehingga bisa mencintai kerabatnya. Diberikan kekuatan sehingga bisa menyayangi kerabatnya. Inilah yang dimohonkan oleh pengarang kitab ini kepada kita semua kaum muslim. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya persilakan kalau ada yang mau sharing sambil sudah ada beliau yang nanti akan melanjutkan pengajian ini. Kita doakan guru kita Gus Nur Rahman, panjangkan umurnya, diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, barokah, manfaat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya kira itu saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.